Tetap setia pada Tuhan. Refleksi pagi 567. Perubahan apa yang terjadi bila bangsa Israel setia pada Tuhan? Hosea 2 ayat 15 mengungkapkannya. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Saudara-saudara, bila bangsa Israel tetap bersikap setia, maka Allah menjanjikan bahwa mereka akan bisa memanggil Allah sebagai Ishi atau suamiku, yang dalam bahasa Ibrani menunjukkan panggilan kasih mesra dari istri ke suami. Bila bangsa Israel tidak setia, maka Allah adalah Baali, yang berarti tuanku, yang merupakan panggilan istri terhadap suami yang penuh ketakutan karena takut akan hukuman. Allah yang Maha Besar telah berinisiatif untuk memiliki relasi yang dekat dengan umat-Nya. Saudara-saudara, di Perjanjian Lama, relasi yang dekat antara Allah dan umat-Nya digambarkan sebagai hubungan suami dan istri, sedangkan di Perjanjian Baru, relasi yang dekat itu digambarkan sebagai relasi antara bapa dan anaknya. Jalinan hubungan yang dekat ini hanya dimungkinkan bila umat percaya tetap hidup dalam pertobatan dan iman percaya yang didasarkan pada darah penebusan Yesus Kristus. Tanpa pengorbanan Kristus, tidak ada jalan untuk memperoleh pengampunan dosa. Itulah dasar iman percaya kita. Atas dasar keyakinan ini, wahai gereja Tuhan di Indonesia, marilah kita memperkuat keyakinan kita dalam Kristus dengan tetap hidup dalam pertobatan. Marilah kita setia dalam pikiran, kelakuan, dan keputusan kita. Selalu hidup dalam pertobatan. Refleksi pagi 568. Apa yang akan dilakukan Tuhan bila bangsa Israel mau menaatinya? Mari lihat Hosea 2 ayat 16 dan 17. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang, dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Saudara-saudara, bila bangsa Israel mau menaatinya, maka Tuhan akan menjauhkan mereka dari pencobaan berhala dan akan ada kehidupan yang tentram dan harmonis dengan alam serta dengan sesama manusia. Tuhan akan anugerahkan kelegaan besar. Saudara-saudara, bertobat dari yang jahat dan menjadi orang percaya yang taat Tuhan adalah hal yang seharusnya terjadi pada umat Tuhan di Indonesia. Tanpa pertobatan, tidak akan ada ketentraman yang sejati. Memang kita bisa saja berlagak tentram dengan hidup bebas lepas semau gue, tetapi itu tidak akan dapat menutupi kondisi hati kita yang sebenarnya. Hanya Tuhanlah yang dapat menganugerahkan ketentraman hati yang sejati dan menjauhkan kita dari berbagai pencobaan. Di dalam anugerah seperti inilah ada ketentraman hidup, baik dengan sesama maupun dengan alam. Wahai jemaat Tuhan di Indonesia, marilah kita hidup selalu dalam pertobatan, sehingga ada ketentraman hidup yang sejati.
Hidup dalam pola hidup baru. Refleksi pagi 569. Walaupun bangsa Israel telah berdosa, di dalam anugerahnya Tuhan menerima kembali mereka seperti terungkap di Hosea 2 ayat 18 dan 19. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan yang digambarkan sebagai suami akan mengambil lagi bangsa Israel sebagai istri, walaupun sang istri sudah berselingkuh dan bertindak cemar. Dalam perjanjian yang baru ini, bangsa Israel akan hidup dalam keadilan, kebenaran, kesetiaan, dan kasih, sehingga dapat mengenal Tuhan dengan lebih sungguh. Saudara-saudara, janji Tuhan kepada bangsa Israel di kitab Hosea ini telah dikenapi di dalam Yesus Kristus, di mana kumpulan orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus telah dipanggil dari dalam kegelapan dosa untuk masuk ke dalam anugerah kehidupan baru. Di dalam kehidupan yang baru ini, orang percaya dipanggil untuk hidup dengan pola hidup baru yang adil, benar, dan setia, sehingga orang percaya bisa mewujudkan kasih dalam tindakan nyata kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Dengan demikian, orang percaya dapat menjadi terang tidak cuma di gereja, tetapi juga di masyarakat luas. Wahai gereja Tuhan di Indonesia, marilah kita wujudkan kesaksian Kristiani kita dalam pola hidup yang baru. Ayo jadi terang bagi semua. Dari Tuhan saja segala kelimpahan hidup. Refleksi pagi 570. Bila bangsa Israel menaati Tuhan, ini yang dijanjikan Tuhan di Hosea 2 ayat 21 dan 22. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur, dan minyak, dan mereka ini akan mendengarkan Yesreel. Saudara-saudara, di dalam ketaatan kepada Tuhan, darah Yesreel yang melambangkan tanah Israel secara keseluruhan akan diberkati Tuhan dengan kelimpahan hasil bumi karena kondisi alam yang kondusif. Di dalam kemahakuasaannya, Tuhan Allah membuat alam bersahabat sehingga bisa ada kemakmuran karena hasil tanah yang melimpah ruah. Kelimpahan hidup memang hanya berasal dari Tuhan saja. Saudara-saudara, ada saja orang Kristen di Indonesia ini yang merasa bahwa kelimpahan dalam kehidupannya adalah semata-mata karena hasil dari kerja kerasnya. Bahkan bisa saja Tuhan tidak dipedulikannya lagi, sehingga kehidupan mereka hanya bersandar pada kekuatan diri sendiri saja. Karena kelimpahan materi merupakan standar kesuksesan mereka, segala cara akhirnya dihalalkan demi mendapatkan kelimpahan. Korupsi, kolusi, premanisme, penipuan, dan berbagai tindakan tercela tidak ragu-ragu dilakukan demi mencapai tujuan. Wahai orang Kristen Indonesia, marilah kita hindarkan semuanya ini. Marilah kita tetap hidup dalam takut akan Tuhan, serta menyadari selalu bahwa hanya dari Tuhanlah segala kelimpahan dalam kehidupan.
menabur berkat bagi semua. Refleksi pagi 571. Nama Yesreel mempunyai arti Allah akan menabur. Apa janji Tuhan tentang tanah Yesreel yang merupakan gambaran tentang Israel di Hosea 2 ayat 22? Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi dan akan menyayangi Lo Ruhama, dan aku berkata kepada Lo Ami, umatku engkau, dan ia akan berkata, Allahku. Saudara-saudara, dalam nubuat ini Allah akan menaburkan bangsa Israel di seluruh bumi untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Hal ini digenapi dalam Yesus Kristus yang telah menjadi berkat bagi dunia, sehingga yang tidak disayangi, yaitu Lo Ruhama, bisa dikasihi kembali, dan mereka yang bukan umat Allah atau Lo Ami akan menjadi umat Allah. Dalam Yesus Kristus, relasi antara Allah dan manusia terjalin kembali. Saudara-saudara, di dalam keberdosaannya, manusia jelas tidak akan mampu memperbaiki relasi dengan Allah. Hanya karena inisiatif Allah yang berdasarkan janjinya sajalah, maka relasi antara Allah dan manusia dapat diperbaiki. Nubuat yang telah disampaikan Hosea tadi merupakan nubuat tentang anugerah Tuhan yang besar dan ajaib yang digenapi melalui iman percaya pada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, hai orang percaya di Indonesia, mari kita hidup di dalam anugerah Tuhan ini, karena inilah dasar berpijak dari iman kita. Janganlah kita mudah digoyahkan oleh pikiran-pikiran masa kini yang hendak menyesatkan kita. Kalau iman kita berdiri kokoh di atas dasar Yesus Kristus, pastilah terang kesaksian kita akan lebih cemerlang bagi semua.